above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, above all wealth and treasures of the earth. There's no way. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Crucified, lay behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Ini membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan situ redeem. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed
Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi oleh Yesus Kristus, maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan, tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who, sekarang itu what, apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel. The Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami, korban syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup.
hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang sangat baik, amin. Mari kita rayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Dia turun jadi manusia supaya setiap kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oh Yesus Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi. Dialah Tuhan Allah kita, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku di. Mari jemaat yang dipulihkan Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik. Yes Tuhan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Tunjuk sebelah kirinya. He is so good to you. He
all untukmu. Jesus is all good to you. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari rayakan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Mata kami mau terus tertuju padamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Dipilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, Yesus Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kami berserah erat dalam dekap-Mu,
terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Haleluya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku.
bawa kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tak habis-habisnya kasih setiamu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Berserah, kami berserah, sebab Engkau tahu yang terbaik. Kami berserah, sebab kami tahu rancangan-Mu yang terbaik. Kami berserah, sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan dalam apapun. Terpujilah nama-Mu, Allah semesta alam, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu setia selama-lamanya. Haleluya, agung nama-Mu, agung nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bawa hidup kami Bapa, dalam penyembahan, dalam pujian kami. Oh Jesus, we praise You Lord, we praise You Jesus, sebab Kau layak. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di Yesus. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhan yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami mau siap melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus jemaat GBI Rock ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pagi hari ini. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Kami mau menyiapkan tanah hati yang subur, yang siap diberikan benih kebenaran firman-Mu, supaya kami terus makin berbuah-buah dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Senyum kanan kiri dulu. Apa rungan? Halo, ya terima kasih. Ya. Di bulan terakhir ya di tahun 2023 ini tema kita adalah fruitful living. Ya, senggol sebelahnya. Sudah berbuah belum? Apalagi lihat buah di depan ini. Iya. Fruitful living, kehidupan yang berbuah. Di sini saya mau tanya, ada yang pecinta durian? Iya, lagi melimpah durian, ya, lagi melimpah durian. Saya tidak bawa contohnya ke sini, nanti aromanya semerbak. Bijinya aja tadi sudah semerbak. Iya. Nah, sekarang sedang melimpah apa? Durian. Nah, atau ada juga yang anti durian? Ada? Oh, wah. Bapak Erwin ternyata anti durian. Kirim durian. Iya, pasti ya. Yang pecinta durian pasti kalau pilih durian yang bagaimana ini? Musangking ya. Nah, pilih yang mana? Ya, mungkin pecinta durian waktu makan pernah mengalami yang kayak sebelah ini ya. Nah, atau mungkin sudah dibuka kelihatannya bagus, tapi rasanya tawar, tidak ada rasanya. Tapi kalau yang sebelah ini, wow, ya, ya sekarang kan melimpah ya, satu keranjang 100 kira-kira, lagi melimpah. Saya hanya membawa bijinya saja, ya biji saya ketinggalan, jadi Eci dengan gercep langsung mencarikan saya biji durian dan kulitnya, makanya semerbak, oh bahaya ini. Ya, makanya saya bawa ke belakang. Nah, tetapi saya juga bawa jeruk, tapi hari ini tidak berbicara jeruk, ini untuk spesial Eci yang sudah mencarikan saya. Ya, hari ini saya tidak berdagang durian, tetapi kita akan melihat bahwa satu biji ini punya sebuah kekuatan yang besar, ya. Kalau makan durian ini, kira-kira itu berapa banyak ya? Kalau nggak salah 6 ya, 6 dibelah ya. Ya, waktu saya beberapa hari lalu dikirimin durian sultan, wah kayak apa sih durian sultan? Ada tangkainya kuning-kuning, katanya enak ya. Ketika saya dikirimi, yang satu putih, yang satu begini warnanya kuning. Ya, jadi oh ternyata betul sultan ya, rasanya mantap begitu ya. Di dalam satu buah ini, itu kalau dibelah-belah mungkin di situ belahannya ada yang 3, dibuka ada yang 6, anggap aja 6, dibuka lagi mungkin 12. Di dalam satu durian ini ada 12 biji, tapi saya bawa satu saja biji ini ya, biji ini. Nah, satu biji ini bisa menghasilkan apa? Satu pohon. Nah, iya satu pohon. Nah, jadi satu biji yang sepele ini adalah satu pohon. Begitu besar kekuatan, potensi dari biji durian ini. Nah, kita hari ini akan belajar sedikit apa yang sudah saya pelajari tentang bagaimana kehidupan yang berbuah.
Nah, orang benar diibaratkan seperti pohon. Di dalam Mazmur 1 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak hidup dalam kumpulan pencemooh, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon. Nah, ini kehidupan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan melihat satu tokoh, contoh orang benar yang hidupnya itu seperti pohon. Siapakah dia? Kita baca sama-sama. Kejadian 49 ayat 22. Ada Pak Yusuf juga di sini ya? Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Yusuf ini adalah contoh orang benar. Ya, arti nama Yusuf adalah Jehovah has added, ya. Dia menambahkan, ya. Jadi Yusuf ini selalu menghasilkan buah. Dia adalah contoh orang benar. Kalau di dalam ini agak rancu pengertiannya, seperti pohon buah-buahan yang muda. Buah-buahan yang muda, tetapi setelah saya mencoba belajar terjemahan ayat yang terbuka, AYT itu, saya bacakan, Yusuf bagaikan dahan yang penuh buah. Dahan penuh buah di dekat mata air, yang ranting-rantingnya menjalar ke tembok. Jadi Yusuf ini diibaratkan dahan yang, bayangkan musim mangga sudah hampir habis ya, tapi masih ada yang kirim mangga juga. Itu dahannya itu penuh buah di dekat mata air, rantingnya menjalar ke tembok. Ada yang punya pohon mangga, di rumah itu ada pohon mangga di belakang dan dia menjalar ke tetangga sebelah. Nah, jadi yang sebelah buahnya milik sebelah. Ya. Itu jadi ranting-rantingnya menjalar ke tembok. Ya. Jadi Yusuf itu selalu berbuah karena apa? Dia dekat mata air. Dia selalu mendekat pada siapa? Sumbernya. Mata air itu diibaratkan sebagai sebuah sumber. Jadi Yusuf, dia ini selalu menempel, ya, dekat dengan sumbernya, yaitu mata air sendiri. Nah, di ayat 23 ini disampaikan oleh ayahnya yaitu Yakub. Di masa akhir hidupnya dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia menyampaikan mulai dari Ruben, Gad, Asher ya, di dalam Kejadian 49 ini, sampailah kita fokus di Yusuf. Dikatakan di akhir hayatnya Yakub kepada Yusuf, dikatakan di ayat yang ke-23, para pemanah menyusahkannya, membidiknya dan membencinya. Namun busur Yusuf tetap kukuh dan lengan tangannya dibuat makin kuat oleh tangan yang maha kuasanya Yakub. Siapa? Sang gembala batu karang Israel.
inilah rahasia bagaimana Yusuf dia berhasil, dikatakan dia seperti pohon yang dahan-dahannya menghasilkan buah. Nah, luar biasa Yusuf ini. Nah, potensi buah biji ini nanti kita akan belajar. Biji ini bagaimana bisa menghasilkan durian-durian yang banyak. Saya mencatat ya, saya mundur ke belakang, mencatat durian termahal di dunia. Wah, yang doyan durian, kira-kira apa yang paling mahal ya? Apa? Blackthorn. Oh, Blackthorn, yang Blackthorn. Iya. Oh ini blackthorn, saya ada catatan. Nanti kita lihat. Wah, dalam satu biji ini, kalau blackthorn itu 313.000 per biji. Tinggal kali berapa. Kalau ada yang di Bangka Belitung itu cumasi namanya atau namlung. Dibilang durian tai babi. Karena dia tumbuhnya di dekat tempat pemeliharaan babi-babi. Itu harganya per biji 300.000. Kalau musang king itu 2,6 juta. Seperti harga emas berapa Pak? 2 gram. Iya. Kemudian yang mahal lagi J-Queen. Itu di Plaza Asia Kota Tasikmalaya. Nanti kalau berlibur mungkin 14 juta. Ada yang lebih mahal lagi Kanyao, 676 juta asal Thailand. Bagaimana cara makannya ya? Mungkin kita mau makan, dia bunyi, jut, jut, jut. Saking mahalnya ini durian. Dikatakan aroma yang lembut, yang mungkin Jayana sudah blackthorn itu. Bagaimana rasanya Bu? Nagih ya. Karena dia agak orange gitu. Pulang semua langsung beli durian. Ya, ini punya potensi yang sangat mahal. Baru satu biji ini, enggak tahu ini Kak Eci nemu di mana ya. Kalau yang di rumah itu yang sultan ya. Nah, apalagi diri kita. Ketika kita punya potensi satu orang saja, jadilah seperti Yusuf. Dia menjadi orang yang hebat. Ya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 16, siapa yang sudah hafal? Ko Erwin hafalin, tolong ko yang kencang ko. Enggak saya tulis ayatnya. Dia jago Alkitab loh. Iya. 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Di antara banyak anak Yakub yang dipilih siapa? Satu saja Yusuf. Untuk dia menjadi orang hebat pada zamannya. Di antara banyak umat manusia ini, saudara dan saya dipilih Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak sadar itu. Untuk apa? Ya, bukan kita yang memilih, tetapi Dia yang memilih kita. Untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ketika kita sadar siapa diri kita, nanti kita lihat kuasa yang hebat dari pelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat sedikit proses pertumbuhan. Ada video sedikit ya.
dari sebuah biji durian bisa tumbuh pohon. Sampai keluar akarnya. Berapa hari? 120 hari. Nah, akarnya bisa tumbuh. Kalau saya melihat, membaca, untuk tumbuh sampai kita panen durian itu 8 tahun. Lama. Kalau sekarang saya umur berapa ini? 8 tahun lagi sudah tambah rambut putih lagi ini. Menikmati durian ini. Nah, kita akan belajar bagaimana ada 10 hal yang saya tulis. Bagaimana kunci untuk berbuah. Ya, menjadi pohon dan kemudian berbuah. Ya. Yang pertama, apa? Benih harus berada di lingkungan yang tepat terlebih dahulu. Kalau biji ini saya biarkan di sini seminggu, jadi apa? Tetap jadi biji, busuk. Ini masih beres, ini mungkin tadi malam ini. Yang dipunya saya sudah agak hitam-hitam, yang sudah berapa hari sudah agak hitam. Kemudian lama-lama dibiarkan 2 minggu, sebulan menjadi kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi benih itu harus berada di lingkungan yang tepat terlebih dahulu. Bagaimana lingkungan yang tepat? Seperti video tadi, dia mungkin direndam sedikit ya di air, dibiarkan, kemudian di dalamnya sudah muncullah satu akar, seperti tadi ya, sudah satu akar. Nah, jadi dia harus setelah itu yang kedua, benih harus disimpan di dalam tanah, tidak sembarang tanah juga. Saya mencatat di situ di dalam Matius 13, ketika seorang penabur menabur benih, itu ada 4 tempat. Yang pertama jatuh di mana? Di pinggir jalan. Mungkin terlempar ini biji durian ya, orang habis makan terlempar di jalan, pinggir jalan. Kira-kira tumbuh atau tidak? Ya bisa jadi mungkin karena dia bisa enggak tumbuh. Tetapi di perumpamaan Matius 13 ya ada di pinggir jalan. Ya dia kering. Kemudian di tanah yang berbatu-batu. Dia tumbuh tetapi terhimpit. Kemudian di semak duri, ya, di semak duri. Dia lebih banyak durinya, jadi tidak bisa bertumbuh. Yang keempat di tanah yang subur, di tanah yang baik. Nah, untuk kita berbuah, kita harus berada juga di lingkungan yang tepat, di komunitas yang tepat untuk kita bisa berbuah. Yang kedua, harus disimpan di dalam tanah. Tadi video tadi, biji ini setelah tumbuh akar sedikit, kemudian dimasukkan di dalam tanah. Artinya apa? Tertanam. Katakan, tertanam. Orang yang mau hidupnya berbuah harus tertanam di dalam satu tempat tertentu. Tertanam di sebuah gereja lokal, tertanam di KM. Nah, harus tertanam. Ya, suami saya menanam sirsak kalau nggak salah ya. Sirsak sudah tumbuh segini kemudian dipindah. Maksudnya supaya teduh ditaruh di sana. Apa yang terjadi? Maksudnya supaya sekolahnya bisa seger gitu ya. Sudah tumbuh dipindah. Nah, layu mati. Nah, sama dengan ini. Ketika sudah tertanam jangan dipindah-pindah. Nanti akan mati itu benihnya. Jadi benih itu harus disimpan di dalam tanah. Nah, ketika kita ada di dalam sebuah komunitas seperti ini di GBI Rock, nah kita ini sedang bertumbuh. Yang ketiga, setiap benih harus mati. Nah, ternyata untuk tumbuh durian yang luar biasa ini, dia harus mati dulu. Nah, hidup kita ketika kita sudah tertanam harus mati. Mati dari apa? Kebiasaan lama kita. Mati dari segala keegoisan kita. Ketika kita tertanam, ya seringkali kita pernah gesekan satu dengan yang lain ya.
di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah tim pelayanan, di dalam apapun, di rumah aja masih kita sering gesekan. Nah, kita harus mati. Mati secara daging kita, keegoisan kita, dan juga kita harus disiplin dari kehidupan lama kita. Mungkin kita juga punya pergaulan atau sekarang circle yang tidak mendukung kita, membuat kita tidak bertumbuh. Harus mati, aku harus menjauhi circle ini supaya aku bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang keempat, setiap benih harus bertunas. Seperti video tadi, setelah ditanam dia muncul apa? Tunas. Ya, harus bertunas atau bertumbuh. Nah, seseorang dapat bertumbuh itu harus disadari oleh dirinya sendiri. Ya, harus ada kesadaran internal. Ya, kadang untuk seseorang diajak berubah sulit atau mudah? Sulit. Orang untuk mengubah kebiasaan saja sulit. Contohnya saya, suruh olahraga aja sulit ya. Enggak berubah-berubah. Nah, jadi sulit karena apa? Ini kontrolnya mungkin dari luar. Untuk kesadaran internal itu sangat sulit. Ketika kita ingin mengubah seseorang, itu harus disadarkan diri dulu. Kesadaran dirinya sendiri, motivasi di dalam diri sendiri itu harus muncul di dalam diri kita. Saya sedang belajar bagaimana tentang kesadaran diri, kesadaran internal. Kalau seseorang untuk berubah, misalnya contoh Billy, misalnya permisi ya, ayo Billy ke gereja. Wah, kayaknya dulu susah saya dorong Billy ya untuk gereja itu misalnya susah. Tetapi ketika ada kesadaran diri, oh iya. Nah, seseorang harus tahu apa yang membuat kesadaran internal. Saya tidak mencatat di sini. Ya, untuk kita berubah itu harus ada hal-hal manfaatnya. Contohnya, oh iya sih, kenapa saya harus olahraga? Oh iya, manfaatnya supaya sehat, manfaatnya supaya terhindar dari stres, supaya badan bagus, supaya, nah ketika kita tahu manfaatnya, oh iya sih sadar ya. Ketika saya makan buah dulu sebelum makan, itu harus punya kesadaran diri dulu. Waduh, waktu BAB di belakang gak lancar. Nah, rahasianya harus makan buah dulu sebelum makan. Ketika kita sadar diri itu, kita akan merubah cara pikirnya. Oh ya, saya makan buah dulu, baru makan nasi. Nggak bisa orang lain suruh, bagus lo makan buah dulu. Iya betul. Tetapi itu dorongan dari luar, tetapi dari dalam itu tidak ada perubahan, sangat sulit sekali untuk berubah. Nah, itu kita harus sadari, itu manfaatnya. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara melayani atau dengan anak-anak atau dengan siapapun, mari kita belajar untuk memunculkan kesadaran diri atau kesadaran yang dari dalam, itu manfaatnya. Kedua apa? Oh, mungkin kebanggaannya. Ya, kesadaran diri, oh supaya kelihatan keren. Nah, coba karena anak ini supaya keren, nah dia mau menyadari. Ini ada sebuah contoh, kisah seorang anak diajari membaca, dia sangat sulit membaca, diulang-ulang tidak bisa. Ini penyebabnya kenapa? Karena dorongan hanya dari luar, seperti mendorong mobil mogok itu. Wah, bagaimana butuh kekuatan banyak orang, tidak bisa. Tetapi ketika anak ini membaca melihat gambar-gambar sebuah buku punya Versa Besari, ya dia ini adalah penulis dan YouTuber, dia pendaki gunung. Nah, anak ini mulai suka dia. Wah, ternyata ini Versa Bestari ini dia pendaki gunung, suka saya. Nah, dia mulai belajar, mulai ada minat, keinginan karena ada passionnya
yang dia suka tentang alam, tentang gunung, tentang daki. Kemudian dia jadi antusias atau bergairah untuk dia mulai membaca buku, mempelajari buku itu. Karena ada apa? Sebuah passion di dalam dirinya bahwa aku akan menjadi seorang pendaki. Dia mulai belajar. Nah, orang yang mengajari ini kaget. Kenapa anak ini tiba-tiba kok jadi suka membaca? Aneh. Ternyata dia terinspirasi dengan Virsa Bersari ini. Nah kemudian seperti mobil yang tadi mogok, ternyata tombol ini seperti mobil Ferrari yang tinggal pencet-pencet langsung lari kencang. Swing, begitu ya. Nah untuk menyadarkan bagaimana kita mau bertumbuh, harus ada dorongan motivasi di dalam diri kita. Oh iya, kenapa aku harus ke gereja? Oh kenapa kok aku harus seperti ini, aku harus bertumbuh, aku harus berubah. Kita harus tahu tombol-tombol di dalam diri kita. Kebanggaan, makna, mungkin orang suka tantangan. Ketika kita membuat sesuatu yang menantang, wah aku suka ini. Biasanya kalau dilarang anak-anak makin bikin. Tetapi kalau diberikan challenge, mereka akan coba. Oh iya, aku coba. Bukan dilarang, tapi diberi sebuah tantangan. Tadi seperti minat atau passionnya, terus dia punya tujuan hidupnya apa? Oh iya sama passionnya, tujuan hidupku sama. Ya, itu yang membuat seseorang baru muncullah kesadaran di dalam dirinya. Bahkan ada seorang kakek, dia bekerja di sebuah hotel, dia tukang mengecek kunci. Di kamar hotel itu ada bagian mengecek kunci, ada 30 kamar hotel. Kakek ini bagiannya untuk mengecek kunci-kunci. Satu hari bisa 10 kamar. Kalau 1 bulan berapa kamar? 300 kamar. Dan itu dilakukan berulang-ulang selama hidupnya. Ada orang yang bertanya, "Kek, tidak bosan kerja begitu?" Saya lihat kakek kok antusias untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, kakek ini berkata, saya hanya ingin memastikan keselamatan dari tamu. Seandainya lampu mati, ada kebakaran, ada gempa bumi, kalau kuncinya rusak, bisa bahaya, bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kakek ini mempunyai kesadaran diri ketika dia lalai mengerjakan tugas untuk memperbaiki kunci itu akan ada korban. Jadi dia lakukan karena dia passionnya, dia kesukaannya seperti itu. Kesadaran dirilah yang membuat orang itu menjadi bertumbuh. Nah, kita lihat bahwa setiap benih harus bertunas atau bertumbuh. Mungkin ada hal-hal di dalam diri kita yang harus diubah atau yang sulit untuk berubah. Mari cek tombol di dalam diri kita. Apa sih? Kesadaran diri apa yang harus saya buat? Ketika kita sadar diri, orang akan mudah untuk berubah. Ya, kita lanjutkan. Kunci yang kelima, ya, kunci yang kelima adalah menyirami benih. Nah, tadi benih itu disiram dengan air, ya, disiram dengan air. Nah, ini kita harus, setiap kita untuk menjadi benih, menjadi buah, kita harus disiram. Dan yang keenam, diberi pupuk. Artinya bahwa diri kita tidak cukup, oh ya sudah santai-santai aja. Misalnya pemusik, oh bakatnya memang musik. Tapi butuh diberi pupuk, disirami. Artinya butuh terus belajar, mengupgrade diri untuk terus latihan supaya apa? Supaya bisa menjadi pemusik yang hebat, menjadi pemusik yang handal. Ketika kita berbicara di bagian marketing, orang akan tertarik dengan diri kita karena gaya kita bicara itu bisa mengajak orang-orang untuk tertarik dengan apa yang kita katakan. Nah, kita butuh begini ya cara-caranya. Kita belajar. Nah, belajar ini tidak terbatas usia. Ya.
ada quotes dari Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi tidak memandang usianya berapa, belajarnya di mana. Saya bisa belajar dari anak saya bisa belajar dari anak-anak sekolah minggu, kita bisa belajar dari orang yang menyapu di jalan, kita bisa belajar dengan tukang parkir, kita pasti mendapatkan sesuatu. Nah, kita perlu belajar, mengupgrade diri. Saya kalau di sekolah masih ikuti seminar-seminar ya, webinar-webinar, karena saya membutuhkan ini untuk disirami benih, untuk beri pupuk. Nah, Bapak Ibu di bagian masing-masing yang di sekolah, pengusaha-pengusaha terus mengupgrade diri untuk bagaimana mengembangkan usaha, belajar dari orang-orang yang hebat. Nah, ini artinya menyirami benih dan diberi pupuk. Dan yang selanjutnya nomor 7 apa? Membutuhkan sinar matahari. Artinya apa? Ya seperti tanaman, kalau enggak ada sinar matahari taruh di dalam rumah, lama-lama juga mati. Butuh sinar matahari, itu adalah Roh Kudus. Ya, Bapa di surga. Jadi Roh Kudus inilah yang membuat kita ini terus disinari. Hidup kita dipertajam untuk terus peka terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan, untuk apa yang Tuhan potensi yang ada di dalam diri kita. Yang ke-8 adalah pemangkasan. Pemangkasan itu dipotong. Ketika kita bertumbuh, ada beberapa kebiasaan kita yang harus dibersihkan. Ya, ada seseorang, aduh ikut Kristen ini susah banyak aturannya. Ya, harus begini, harus begitu, harus begini. Karena apa? Ketika kita mau bertumbuh, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang harus dipotong, kenyamanan kita dibersihkan. Nah, supaya lebih banyak berbuah. Yang ke-9, kita tidak bisa memaksa benih untuk bertumbuh. Butuh waktu. Proses 9 dan 10 ya. Hampir sama. 10 bersabar untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Nah, untuk bertumbuh tidak bisa instan. Coba makanan-makanan instan ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan apa? Kanker, bisa menyebabkan segala jenis penyakit karena bertumbuhnya serba instan. Nah, ketika kita bertumbuh secara instan, cepat, ketika sudah diangkat, kalau sudah jatuh, sulit lagi. Nah, ikuti prosesnya. Ketika hari ini Tuhan izinkan kita diproses oleh Tuhan, bersyukurlah. Mau dibuat durian musangking, ya. Nah, jadi harus bersabar. Bayangkan untuk menjadi durian yang enak butuh 8 tahun. Yusuf untuk menjadi seorang penguasa di Mesir membutuhkan kurang lebih 13 tahun kalau tidak, ya. 13 tahun untuk bisa menjadi orang yang hebat. Butuh waktu dan harus bersabar. Apalagi zaman sekarang, internet lelet aja kita sudah ribut ya. Loading lama aja kita. Nah, tetapi ketika proses Tuhan izinkan, kita diproses satu dengan yang lain. Nah, kita harus bersabar mengikuti prosesnya. Amin. Ini tadi ya, Yusuf yang artinya Yehovah has added. Dia menambahkan. Nah, Yusuf selalu menghasilkan buah di setiap musim. Nah, kita mau cari rahasia dari Yusuf ini sehingga dia bisa berbuah buah lebat. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Baca yang atas saja, kita baca sama-sama 2, 3. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ada 2 anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim.
Ini di dalam New English Translation ya. Joseph named the firstborn Manasseh, saying, "Certainly God has made me forget all my trouble and all my father's house." Jadi Manasseh itu Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku. Kita lihat yang 52, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, ini dikatakan bahwa God has made me fruitful in the land of my suffering. Ya. Jadi hal yang dilakukan, nah ini Yusuf aja memberi nama anak ya. Yang pertama Manasseh, bahwa Tuhan telah melupakan kesukaranku di rumah bapakku. Kesukaran-kesukaran Yusuf sangat banyak. Di dalam satu rumah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri hati dengan Yusuf. Nah yang kedua Efraim, bahwa Allah membuat aku mendapatkan anak. Jadi fruitful. Bukan hanya itu saja ya. Dikatakan sebentar. Dikatakan bahwa Efraim itu double prosperity. Wah ya. Jadi begitu berkatnya kepada Efraim itu berlimpah. Nah, kita lihat apa yang menjadi hal bagaimana Yusuf bisa berbuah lewat pelajaran Yusuf. Yang pertama apa? Melupakan kepahitan masa lalu. Yusuf punya sesuatu yang sangat pahit. Sakitnya luar biasa. Sudah dibenci saudara-saudaranya tidak suka. Bayangin tinggal satu rumah dengan orang yang tidak suka dengan kita, bagaimana rasanya? Makan tidak enak, ya. Mungkin dibuat celaka selalu, Yusuf dibuat celaka selalu, ya ini. Yusuf melupakan hal buruk. Dia lahir dari keluarga disharmoni, dia jadi budak, difitnah, masuk penjara. Nah, mungkin kita punya masa lalu yang tidak seperti Yusuf. Tetapi yang mungkin punya masa lalu yang dikecewakan orang, ditipu orang, atau hal-hal yang menyakitkan orang lain, menyakiti kita. Nah yang harus kita lakukan yang pertama apa? Melupakan. Katakan, melupakan. Tuhan ingin kita melupakan hal-hal yang lalu. Artinya itu sudah menjadi sebuah sejarah bagi kita, tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh masa lalu itu, tetapi kita harus terus maju ke depan. Nah, kepahitan-kepahitan mungkin yang dulu pernah ada dengan orang lain, dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapapun. Mari sama-sama kita lupakan. Yusuf kurang apa ya? Dia mengalami itu tadi, disharmoni. Bukan sampai di situ, kemudian jadi budak, difitnah, masuk penjara. Begitu panjang perjalanan proses Yusuf. Tetapi dia tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya untuk dia mau berbuah dan sampai berbuah tetap. Yang berikutnya. Nah ini kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan biarkan tumbuh, kita siram, kita tanam, sampai dia tumbuh kepahitan itu, jangan dibuang saja. Jangan dia dipelihara, ya. Masa lalu, luka-luka, kecewa dengan orang apapun, mari kita pandang ke depan. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Minta Billy bacakan itu. Baca aja dari situ. Dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Iya,
Yang kedua, penyertaan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, Yusuf tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dia mau tinggal di sumbernya tadi, mata air tadi, ya. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita baca ayat 3 pasal 39 ini, kalau tidak salah di pasal ini 4 kali atau 5 kali kata-kata Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Sehingga apapun yang diperbuatnya Yusuf menjadi berhasil. Mari kita tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan terlepas. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kita jangan menjauh dari sumbernya. Apapun rintangan yang sedang terjadi di bisnis kita, di keluarga, sakit penyakit kita, mari kita sertakan Tuhan. Walaupun kesulitan yang kita hadapi, ketika Dia menyertai, Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Yang terakhir, nah, meyakini janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Ketika Yusuf melewati proses demi proses seperti itu, dia tetap percaya, ya, dia tetap yakin bahwa Tuhan menjanjikan hal yang baik. Yeremia 29 ayat 11, Astin bacakan. Baca saja di situ, di layar itu. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan membuat rancangan-rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika proses yang kita lewati, jangan membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Roma 8 ayat 28, hafal semuanya. Karena, sama-sama, 2, 3. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, apapun yang sedang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Ya. Oke. Nah, ketika kita mau melakukan semuanya itu, ya tolong di play. Nah, ini pohon itu akan berbuah. Wah, itu satu pohon ada begitu banyak durian, ya. Nah, dari satu biji ini bisa menghasilkan puluhan, mungkin itu buah durian, ya. Pohonnya pendek. Nah, sungguh luar biasa ketika hidup kita berbuah, ya. Ketika kita mau mengikuti proses kekuatan dari benih ini, hidup kita ini akan berbuah, ya. Nah, ini yang terakhir. Kelihatan? Ya, ini harganya. Nah, ini ada yang 676 juta tadi, ya. Oh, per biji. Oh, ternyata per biji kan yau tadi, saudara, ya. 676 juta per butir. Ya. Mau jadi yang murahan atau yang mahal? Satu orang. Ya. Kalau kita mau melekat pada Tuhan, ikuti prosesnya, harga kita mahal. Nilai kita mahal, enggak sembarangan. Jangan lihat siapa dirimu. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, wow, nilai eci mahal ini. Aset, wah, saya juga aset GBI, mahal. Ya, mau diri kita mahal atau murah? Mahal. Harganya mahal, prosesnya juga mahal. Tergantung diri kita. Ketika kita punya kesadaran diri, jadi pemusik anak-anak yang hebat di depan. Elo, mana Elo?
Iya. Jadilah pemusik yang hebat, nak. Ya. Dengan cara berlatih itu tadi sudah dikasih tahu caranya, tinggal mau nggak dilakukan. Jangan sekalipun dari Sumbawa, punyalah mimpi yang besar. Jadi pemusik yang hebat. Kita tidak tahu hari ini mereka ada di sini ya Pak. Nanti suatu saat kita lihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Anak-anak sekolah, pengusaha-pengusaha. Jangan disepelekan, mungkin pengusaha pancing Pak. Ya. Tetapi ketika kita mau melakukan yang Tuhan inginkan, kita jadi mahal. Kita jadi terkenal. Yang jago masak. Nah, ya. Jadi kita menjadi orang yang hebat. Karena ikuti prosesnya Tuhan. Toko kita menjadi hebat. Karena siapa? Kita ada di sumber mata air. Ya. Di sini ada berapa orang ya Bang? 100? Kalau semua tumbuh menjadi seperti apa? Kanyo, nih durian kanyo. Wih, GBI luar biasa Pak. Menghasilkan orang-orang hebat. Sekalipun ibu rumah tangga, tetapi bisa menjadi yang hebat. Nah itu tergantung kesadaran diri kita. Di sini jemaat Tuhan yang berpotensi luar biasa, tidak ada yang tidak dipakai Tuhan, amin. Jangan mau enggak dipakai, ini hanya geletaan begini enggak bisa berbuah. Ayo beri diri kepada Tuhan. Aku enggak bisa. Apa yang kamu bisa? Berdoa mungkin, lakukan dengan doa. Kita bisanya hanya nyapu, bersihkan, lakukan itu. Bisa jadi orang hebat. Ya Pak Kris Manusama pernah cerita, mungkin dia bagian kebersihan kalau tidak salah. Tetapi rohaninya bagus, khotbahnya bagus, bisa jadi dia diangkat, dibawa ke luar negeri. Kerja di perusahaan yang hebat. Karena ketaatan dari hal-hal yang kecil. Saya rindukan seluruh jemaat di sini, baik tua maupun yang muda, yang remaja, anak-anak, bisa hidupnya berbuah bagi banyak orang dan menghasilkan sesuatu luar biasa. Amin. Mari kita tangkap isi hati Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Ya. Kita pujikan pujian lagu terakhir, refnya saja. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita selidiki hati kita, kita yang tahu siapa diri kita. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita terhambat untuk bertumbuh. Mari beri diri kita kepada Tuhan. Untuk kita mau diproses olehnya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti.
bicaraku, angkatku. Mari katakan anugerahmu, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyingkapan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Misati Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kami terus belajar Tuhan untuk hidup kami mau mengalami proses yang daripada Tuhan. Untuk kami terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami mau melupakan segala kepahitan di masa lalu Tuhan. Kami mau melupakan segala hal yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup kami di masa-masa yang lalu Tuhan. Kami mau seperti Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Aku berlari pada tujuan ilahi, panggilan sorgawi dalam kehidupanku. Sehingga aku mencapai kemenangan untuk terus berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi dengan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Sehingga hidupnya dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati juga setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus hidup kami dipakai oleh Tuhan. Di bagian apapun yang Kau sudah persiapkan, Kau sudah pilih kami Tuhan. Ada bagian masing-masing dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kami ada spesial dan unik Tuhan. Untuk Kau pakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Terutama di GBI Rock Sumbawa ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Mari saudara kita memberkati kota Sumbawa yang kita kasih ini. Sama-sama kita lepaskan berkat untuk kota kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kota Sumbawa Tuhan, di mana kami ada Tuhan, untuk mengusahakan kesejahteraan kota kami. Kami lepaskan shalom Tuhan, turun atas Sumbawa di dalam nama Yesus. Sumbawa diberkati, hujan yang terjadi membawa kesuburan, membawa berkat bagi kota kami Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkati setiap pengusaha-pengusaha yang ada, nelayan-nelayan yang ada, semua orang yang bekerja di Sumbawa diberkati, membawa kemakmuran bagi kota kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga memberkati bangsa Indonesia yang hari-hari ini Tuhan persiapan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan, kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Kami tetap percaya pemimpin yang Engkau sudah siapkan Tuhan untuk Indonesia menjadi lebih maju Tuhan. Kami percaya terjadi yang berasal daripada Tuhan. Kami menolak setiap bentuk manipulasi apapun di dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi kerusuhan, kekacauan. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Indonesia penuh dengan shalom, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk diakonia Tuhan. Kami rindu hidup kami saling berbagi, hidup kami saling memberkati, yang kuat menopang yang lemah Tuhan. Sehingga kami sama-sama merasakan kasih yang daripada Tuhan. Memberkati juga persembahan umum yang kami berikan, biar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 17 Desember 2023 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Oscar Jarang. Jangan lupa untuk ikuti Sembawa Berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Christmas Rocky akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 bertempat di Aula Zubento Quick Chicken Jalan Kepiting nomor 5. Acara akan dimulai jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lewatkan Christmas Celebration GBI Rock Sumbawa Besar pada hari Minggu 24 Desember 2023 jam 7 malam. Ibadah akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau ingin membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami @rocksumbawa dan ikuti kami di sosial media @GBI Rock Sumbawa, @rocksumbawa, and GBI Rock SBW. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, masih segar saat ini? Ya, puji Tuhan. Kami mengundang berdiri untuk Bapak yang baru pertama sekali ikut beribadah bersama kita di tempat ini, Bapak Frendi Manurung. Ya, selamat datang, selamat bergabung bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya, kami mengulang kembali untuk Natal Rocky. Natal Rocky ya hari ini akan diadakan di jam 16.00. Jadi Rocky yang jam 11 biasanya kita adakan ditiadakan untuk jam 11 siang. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak Rocky, nanti kami persilakan mengantar anak-anaknya untuk Natal Rocky di jam 16.00. Tapi yang terlibat ya 15.30 sudah ada di tempat. Kami berharap biar persiapan untuk anak-anak yang mau tampil bisa lebih maksimal. Ya itu saja, dan saat ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita di tempat ini karena beliau sedang melayani di pos PI Pelampang. Kita berdoa biar jemaat Tuhan yang ada di Pelampang juga diberkati. Terima kasih. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, dan ibadah kita akan ditutup untuk saat ini dengan Bapak Tony Setiono.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, memampukan saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Semua jemaat yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.